warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abai wa ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa li kullin minhum as-sahabati ajma'in summa ila ruhi jami' sadatina al-alawiyyin wa la'immatil mujtahidin wa ulama'il 'amilin wa sufiyatil muhaqqiqin aina makan wa halat arwahum masyarikil ardi wa magharibiha summa ila ruhi jami'u ulama'illah wa syuha'illah wa nakhusu khususan ila ruhi al-ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'ali wa usul wa afri summa ila sayyid al-Qursyid al-sahib al-Qursyid Muhammad Maulid Dawilah wa sayyid Abdurrahman Sagaf wa ila ruhi awladi sabrahun summa ila sayyid Bakar Sakran wa Syekh Umar Makhdar wa ikhwanihima summa ila ruhi al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran Habib Akar bin Abdullah bin Akar al-Idrus al-Adin summa ila Habib Asyah bin Abdullah wal Habib Husain bin Abdullah al-Idrus والحبيب علي بن عبد الله العيدروس ثم الحبيب شيخ علي بن ابي بكر سكرون الحبيب عبد الرحمن بن شيخ علي بكر سكرون الحبيب احمد بن عبد الرحمن بن شيخ علي بن بكر سكرون ثم الى روح شيخ ابو بكر بن سالم الحبيب حسين بن شيخ بن سالم واولاد متنا ونوسين سنه ثم الى الشيخ محمد مخرمه وشيخ معروف بجمال ثم الى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطوس شيخ علي بن عبد الله بر الحبيب حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس ووصول مغفور وتلاميذة وأهل سنة ثم إلى الحبيب علوي حسن العطاس والحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن الحداد وأولاد حبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله بن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبيب والحبيب أحمد بن عمر بن سمات الحبيب عبد الله بن حسين بن طلحة بن طاهر بن مسعود والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى الحبيب حسن بن سالم بن الحبيب عدس بن الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب آكر بن عبد الله بن طالب العطاس ثم إلى روح الحبيب الحبيب عبد الله بن مرشاد والحبيب سالم بن عبد الله بن الشاطر والحبيب حسن بن عبد الله بن المشاطر والحبيب مهدي بن المشاطر والحبيب أكر بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب علي بن شهاب والحبيب محمد بن علي بن شهاب والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب وسلم فريم وهالسن وأنت لم يردم أن الله يعين درجات في الجنة ويمد علينا بركاتهم وأسرارهم وعليهم في الدين والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Thumma al madmadatu thumma al istinsyaq. Kemudian sunnah wudu setelah membasuh dua telapak tangan adalah berkumur. Sumal istinsyaqu, kemudian istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup hawa dinginnya air masukin ke hidung, itu namanya istinsyaq. Gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, tetap iman Islam, panjang umur serta nikmat taufik wal hidayah. Banyak orang yang berharap hidup sampai hari ini tapi ada yang Allah cabut. Tapi alhamdulillah kita pada malam hari ini masih bisa menghirup udara, masih bisa ngaji, iman Islam masih ada di dada, ya masih ada di hati.
juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala ketaatan, perlu disyukuri. Gitu. Nah, pada pertemuan lalu kita membahas sunnah wudu sebelumnya, mulai dari baca ta'awudz, baca bismillah, baca doanya sudah dibahas kemarin. Kemudian mencuci atau membasuh dua telapak tangan. Begitu tuh urutannya. Membasuh telapak tangan terlebih dahulu, kemudian berkumur. Habis berkumur, istinsyak. Itu namanya tartib ya, mentartibkan sunnah tadi tuh. Membasuh dua tangan, baca bismillah bareng tuh. Bismillah, baca bismillah, terus basuh dua telapak tangan, itu barang kemarin kan disebutin. Habis itu baru berkumur. Itu namanya mustahak ya. Namanya mustahak. Jadi mendahulukan sunnah ini, mentartibkan, diurutin. Membasuh tangan dulu, kemudian berkumur dan istinsyak. Apakah itu mustahab apa mustahak? Apa itu mustahak? Apa itu mustahab? Dobitnya mustahak itu adalah mendahulukan membasuh dua tangan itu menjadi syarat buat hasilnya sunnah. Artinya kalau kita berkumur sebelum membasuh dua tangan, maka udah luput pahala sunnah. Kalau dikatakan mustahak. Kalau dikatakan membasuh tangan kemudian berkumur dan istinsyak itu adalah mustahak, harus tertibnya begitu. Maka ketika kita mendahulukan yang belakangan, maka tidak hasil sunnah. Tapi kalau kita katakan mustahab, itu tidak menjadi syarat, cuma disunnahkan saja, nggak menjadi syarat berurutan. Baru tahu gitu. Jadi enggak asal membasuh, kumur, istinsyak, enggak. Bagaimana kalau kita kumur dulu lupa, kita belum basuh tangan, kita kumur aja. Bagaimana jawabannya? Apakah kita basuh tangannya dapat sunnah? Kalau kita ngaji kan kita jawab. Itu di dalam kitab Hasyiatul Bajuri ala Fathil Qarib katakan, jika mendahulukan membasuh dua tangan itu dikatakan mustahak, maka tidak hasil sunnah kalau didahuluin berkumur. Tapi kalau mendahulukan tangan atau membasuh dua tangan itu dikatakan mustahab, sunnah saja, maka enggak menjadi syarat mendahulukan tangan kemudian itu enggak menjadi syarat buat hasilnya sunnah. Yang mana aja hasil sunnah. Tuh begitu ya. Tuh namanya mustahab dan mustahak. Pokoknya kalau mustahak mah, kalau didahulukan yang belakangan maka nggak dapat sunnah kalau seandainya kelewatan. Tapi kalau mustahab nggak apa-apa, gitu ya. Tidak menjadi syarat buat hasilnya sunnah. Nah, kemudian apa sih berkumur? Ya, yang namanya berkumur itu apa? Wal madmadatu itu ba'da ghusl kaffaini. Madmadah itu atau berkumur itu diambil dari kata al-mad. Apa itu mad? Wa huwa wad'ul ma'i fil fam. Meletakkan air di mulut secara bahasa tuh. Itu namanya berkumur. Berarti kalau kita minum itu berkumur. Letakin air secara bahasa iya. Tapi secara istilah fikih berkumur itu adalah nih, wa yahsulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma' fil fami. Hasil asal sunnah di dalam berkumur, ya, berkumur. Bagaimana caranya? Dengan memasukkan air di dalam mulut
Sawaun adarahu fihi wa majjahu amla. Baik dia kumur-kumur di dalam, kemudian dia lepehin kembali, ataupun ditelan habis dikumur. Sayang-sayang ini habis makan pizza, ya kan? Sayang-sayang kita kumurnya. Ya, kita telan aja dah. Habis makan uduk nih, lumayan, begitu. Boleh begitu. Kalau pengen yang sempurna gimana? Ditelan apa dilepehin? Fa in aradal akmal majjahu. Yang sempurna itu habis dikumur-kumur airnya, ya sampai muruh, dilepehin, ya. Jangan disemburin, dilepehin aja, dikeluarin. Itu yang paling sempurna. Begitu itu caranya, cara berkumur. Digosok-gosok juga sunnah, pakai jari, gosokin gitu ya. Biar kagak ada kotoran. Takutnya kalau ada terselip kotoran di gigi pas lagi sholat, kok ada rasa jengkol ini, gitu kan? Ada rasa jengkol nih bekas sarapan tadi pagi. Ditelan baik, maka batal sholatnya. Dikit doang sih, mau dikit mau banyak batal kalau sengaja nelen. Ada sisa gitu, sisa nasi, ditelan sama dia, batal sholatnya. Begitu. Ya, kan dikit doang. Walaupun dikit batal sholatnya karena makan hukumnya. Hukumnya makan. Tahu gitu sepiring dah makannya. Dikit batal masih mending sepiring. Ini sama aja. Orang lagi sholat mah mau dikit mau banyak batal. Gitu ya. Andai kata mulutnya banyak, ya ada 2 atau 3. Waliyadzubillah, mudah-mudahan jangan sampai mulutnya banyak di samping kanan, mulutnya banyak. Bagaimana kita wudunya? Walau ta'addadal famu fayambaghi ayatiya fihi ma fi ta'addudil wajh. Sama aja kayak orang wajahnya ada 2. Wajib sunnah juga kita ya kumur 2 mulut itu. Begitu. Fa in kana asliyaini, kalau dua-duanya mulutnya asli, tamadmadu fi kullin minhuma, maka sunnah kumur dua-duanya. Kalau yang satu asli, satunya tambahan saja, enggak kayak asli, mirip-mirip saja. Dan juga bentuknya, posisinya tidak sejajar, maka yang dikumurin mulut yang asli yang di sini. Kalau mulutnya di sini enggak usah, gitu ya. Nah, itulah yang namanya madmadah. Tuh. Wa akmaluhuma bi ayudiral ma'a fil fami summa yamujjahu. Dan yang paling sempurnanya madmadah dan istinsyak itu adalah dengan bahwa ya mengkumur-kumurkan akan air, ya airnya dikelilingin di dalam mulut semuanya. Summa yamujjahu, kemudian dilepain. Itu caranya. Wa yajdibahu binafasihi, dan dia tarik dengan nafas. Cara istinsyak tuh airnya. Jangan banyak-banyak nanti pedas. Dikit aja. Hawanya doang. Kalau enggak dikit gitu. Nah, itu orang kalau seandainya sering melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, berkumur dan istinsyak, maka dia terbebas daripada penyakit zahir. Penyakit zahirnya itu kanker mulut, terus polip. Itu kalau orang sering istinsyak enggak sakit kepala karena bersih. Kan banyak debu, banyak kotoran dan segala macam. Istinsyak karena air ibadah itu, wudu air ibadah itu bisa menyegarkan batin. Sebagaimana di dalam kitab Al-Arba'in karangan Imam Al-Ghazali, di situ sebutkan Al-Arba'in fi Usuluddin, orang berwudu itu ada hubungan dengan hati. Air yang kena dengan kulit itu kan ada nurnya, ada cahayanya, air ibadah itu. Kemudian masuk ke dalam hati itu. Tuh. Jadi jangan nyepelin sunnah. Terlebih di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, berkumur itu hukumnya wajib. Kalau nggak dilakuin tidak sah wudunya. Apa-apa yang sunnah di dalam mazhab Syafi'i, di mazhab lain ada yang mengatakan wajib. Jadi kalau nggak berkumur dalam mazhab Ahmad bin Hambal itu nggak sah wudunya. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW ketika berwudu itu berkumur, gitu, berkumur. Sehat ini.
giginya kuat ya. Tsumma yansurahu, kemudian dia sisihkan, habis ditarik disisihin balik, jangan diisep sampai pedas, sampai polok masuk. Ya. Wa tusannul mubalaghatu, dan disunahkan mensangatkan pada madmadah dan istinsyaq. Disangatkan yang kencang kita berkumurnya. Biar apa? Biar kotoran-kotorannya keangkat gitu. Kayak mesin cuci dah mulut kita. Gitu. Kalau istinsyaq juga sama. Cuma kalau bagi orang yang puasa makruh, li ghairis shaim. Bagi selain orang yang puasa gitu. Kalau orang puasa enggak boleh, nanti batal puasanya kalau disangetin. Ya, mensangatkan itu biar bersih ininya. Tapi kalau orang puasa masuk sampai jauh, sampai rongga, ngelewatin marin, ngelewatin ini tulang yang lunak, tulang hidung, maka batal puasanya. Sama waktu berkumur dia sangetin, akhirnya kelepasan, ketelen, batal puasanya. Begitu. Oh, enggak boleh makanya. Wahya isalul mali ra'sil halaq. Mubalaghah itu adalah menyampaikan air kepada ra'sil halaq, ke ujung atau pangkal tenggorokan, berkumurnya sampai bunyi sampai ke sini nih. Tahu kan caranya? Nah, begitu tuh caranya tuh. Begitu. Caranya begitu tuh. Wa ila ma fawqal marin, diisap airnya jangan sampai di sini doang, biar masuk ke sini, biar bersih. Itu kalau di dalam istinsyaq. Wa tukrahu lis-shaimi, dan makruh mubalaghah itu bagi orang puasa. Makruh juga kalau dia aman daripada kelepasan. Kalau dia tidak aman, tahu kalau saya mubalaghah kelepasan nih, saking ademnya, aneh haus lagi, maka enggak boleh gitu. Walau kana shaumuhu naflan, walaupun puasanya puasa sunnah, makruh. Begitu. Bukan makruh madmadhahnya, bukan makruh berkumurnya, tapi yang makruh itu mensangatkannya yang makruh. Kalau berkumurnya tetap sunnah. Mengapa makruh? Khasyata ifsadis shaum, karena takut merusak puasa. Bal tahrumu ala shaimi fardin ghalaba ala dhannihi sabqul ma'i ila jawfihi. Bahkan haram hukumnya mensangatkan dalam berkumur dan istinsyaq. Ya, bagi orang yang berpuasa fardu, wah lagi puasa fardu, saking dia pengen ngamalin sunnah, dia nggak tahu, dia kumur aja dan sangatkan di dalam berkumur, maka haram hukumnya. Kalau dia tahu dan kuat prasangka ini bakal kelepasan nih, apalagi berkumurnya pakai marjan, pasti kelepasan ini makan. Lagi puasa kumur pakai marjan, ya itu haram di puasa fardu. Begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini elatnya orang sunnah mensangatkan di dalam berkumur. Kata Nabi, baligh fil madmadati wal istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Baligh, sangatkan di dalam atau ketika berkumur dan istinsyaq. Diperintah sama Nabi. Jadi kita berkumur dan benar-benar kumurnya itu mensangatkan di dalam membersihkan mulut dan istinsyaq itu sama aja kita menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1443 silam Rasul sudah menyampaikan, namun alhamdulillah itu perintah nyampe ke kita. Luar biasa kan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau memerintahkan sahabat ketika menyuruh, itu yang diperintah bukan yang kelihatan doang, bukan yang di depan. Sampai akhir zaman kelihatan umat itu sama Nabi. Bin-binnya tahu semua. Misalnya ada sahabat Abu Bakar, itu keturunannya tahu semua Rasul. Jadi ketika nyuruh nih tahu. Begitu. Baligh fil madmad wal istinsyaq. Nah, kita berharap ketika Rasulullah menyuruh sahabat, ya, ada salah satu yang dilihat Rasul, ya kita di situ. Orang yang dapat perhatian oleh Allah dan Rasul. Orang kalau dapat perhatian daripada Allah dan Rasulullah, sekarang ini, ya begini kita nih, ngaji, ya benar dah gitu.
Walaupun nggak benar, belaga bener dah, nggak apa-apa dah gitu ya, nggak apa-apa kita mah. Daripada belaga ini masih mending belaga bener kan, nggak apa-apa, kan pelan-pelan biar jadi bener. Ya Allah saya mah belum bener, maksudnya belum bener gini. Khalatu amalan sayyi'a wa khalatu amalan salihah wa akharu sayyi'a. Kita mah masih campur-campur, ya masih remix. Kadang bener, sejam lagi, ya kumat lagi. Sejam bener, sejam kumat lagi. Kita mah belum lurus istiqomah. Enggak apa-apa kita mah lagi upaya. Nah, mudah-mudahan kita ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Terlebih ini di bulan Maulid. Gitu. Bulan Maulid, bulan kelahiran Rasul. Bukan hanya kelahiran Nabi, dengan kelahiran Rasulullah itu seluruh nikmat yang sekarang kita alami itu gara-gara kelahiran Nabi Muhammad. Adanya iman, adanya Islam, adanya ketenangan, adanya sopan santun, adanya akhlak, adanya ilmu, itu berkat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya lahir gitu, bukan. Lahirnya Rasul itu membawa segala nikmat. Seluruh nikmat yang ada di alam semesta itu kebawa dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitu itu. Nah, lalu caranya gimana? Cara berkumur itu, cara istinsyak sama berkumur. Ada dua caranya, ada jamak, ada fasl. Ada caranya menggabung, ada caranya memisah. Maksudnya misah itu misah. Kumur beda, istinsyak beda. Nah, di sini disebutkan wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi, sunnah tuh. Dan sunnah menggabung antara berkumur dan istinsyak dengan 3 kali cidukan. 3 kali cidukan air digabung itunya. Berarti 3 kali doang. Tapi 1 kali cidukan buat kumur sama istinsyak. 1 tuh. 2 kumur istinsyak 3. Itu ya. Nah, ini ada caranya nih. Dhabitul jam'i, dhabitnya atau pengertian jamak, patokannya gimana jamak ini? Pengertiannya, ayajma'a bainal madmadati wal istinsyaqi bi ghurfatin. Dia menggabungkan antara berkumur sama istinsyak 1 kali cidukan. Satu caranya nih, perhatikan ya. Dan di situ ada 3 cara. Di sini ada 3 cara. Cara pertama nih, ayatamadmada wa yastanshiqu bi thalasi ghurafin. Dia berkumur dan istinsyak dengan 3 cidukan. Dengan 3 cidukan, yatamadmadu min kullin minhuma thumma yastanshiqu. Jadi begini caranya. Kumur dulu, habis itu istinsyak. 1 cidukan cukup. Kumurnya 3 kali, istinsyaknya dari air yang di sini juga masih. Asal jangan bocor begini. Gitu ya. Itu cara pertama, cara kumur pertama. Walaupun 1 cidukan, cuma dipisah ininya apa? Kumur dulu 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali. Nah, di sini yang disebutkan oleh musannif nih. Ini yang paling utama caranya begitu tuh. 1 cidukan, kumur dulu, habis itu istinsyak. Gitu ya. Yatamadmatu min kullin summa jadi 1 kali itu, habis itu istinsyak, istinsyak, lagi kumur, kemudian cidukannya 1. Itu yang paling afdol begitu, jamak. Yang kedua caranya adalah ayatamadmada wa yastanshiqu bi ghurfatin. Dia kumur dan istinsyak dengan 1 cidukan. Yatamadmadu minha thalasan summa yastanshiqu minha kadzalik. Caranya yang kedua begini, kita ciduk sekali. Kumur 3 kali, istinsyak 3 kali. Begitu cara yang kedua. Kalau tadi kan kumur, istinsyak. Hidup lagi, kumur, istinsyak. Yang kedua, kumur, istinsyak. Itu jamak, masih di kategori jamak. Kalau yang kedua caranya berkumur dan istinsyak 1 kali cidukan. Yatamadmad minha thalasan 3 kali. Kemudian istinsyak. Yang ketiga caranya ayatamadmada wa yastanshiqa bi ghurfatin.
Dia kumur dan istinsyak dengan satu kali cidukan sama, tapi yatamadmadu minha marratan summa yastansyiqu minha marratan. Sekali-sekali ini mah. Gitu. Sekali. Begitu tuh. Ada 3 caranya ya. Ada 3. Itu namanya jamak tetap. Artinya di dalam cidukan itu dia berkumur ya istinsyak satu cidukan nih. Cuma caranya kayak tadi. 1, 2, 3, ada 3 cara. Ada misah itu kumur beda, istinsyak beda. Ya. Tapi yang afdol yang tadi itu menjamak. Yang jamak juga ada 3 caranya. Yang pertama tadi tuh ya caranya tuh. Yang pertama dia berkumur dan istinsyak 3 kali cidukan. Dari 3 kali cidukan itu setiap cidukan tamad min kullin minha tsumma yastansyik. Kumur kemudian istinsyak. Kumur istinsyak gitu ya. Yang kedua kumur istinsyak dengan cidukan ya bigurfatin, satu cidukannya ini isinya 3 kali kumur, 3 kali istinsyak segini nih. 1 2 3, 1 2 3. Yang ketiga caranya tadi tuh ayatamad muistansik bigurfatin yatamad minha marrah. Muistansiku min. Sekali-sekali kalau ini mah. Kumur sekali, istinsyak sekali lagi. Kumur sekali, istinsyak sekali. Itu caranya tuh ya. Yang kedua itu fasal namanya. Kalau fasal tadi itu dipisah ya. Niduk buat kumur, terniduk buat istinsyak. Wa dhabituhu alla yajma'a bainal madmadati wal istinsyaqi bi ghurfatin. Dobitnya fasal itu dia tidak menggabung cidukannya buat kumur dan istinsyak, dipisah. Begitu, itu namanya fasal. Terus wa fihi thalasu kaifiyatin. Ada 3 cara juga di fasal. Pertama, ayatamadmada wa yastanshiqa bi ghurfataini. Dia kumur dan istinsyak dengan 2 cidukan. 2 cidukan itu yatamadmada minal ula thalathan summa yastanshiqu minas tsaniyah thalathan. 2 kali. 1 cidukan buat kumur doang 3 kali. 1 cidukan buat istinsyak doang 3 kali. Sudah 3 kali. 1 caranya ya. Yang fasal. Yang kedua caranya atsaniyatu an yatamadmada wa yastanshiqa bisitti ghurafatin. Dia berkumur dan istinsyak dengan 6 kali cidukan. 6. Bagaimana 6? 1 buat berkumur, 1 buat istinsyak. Begitu tuh. 1 lagi buat kumur, 1 lagi buat istinsyak, 1 buat kumur, 1 buat 6 tuh. Itu banyak kena air ya. Nanti mampet hidungnya. Nanti bindeng lagi ya. Gitu. Kenapa? Kebanyakan istinsyak gitu. Begitu. Terus cara yang ketiga ayatamad madha wa yastanshiqa bi sitti ghurafat. Berkumur dan istinsyak dengan 6 kali cidukan. Cuma caranya yatamad madu bi salasin mutawaliyatin ya, tsumma yastanshiqu kadzalik. Dia berkumur dengan 3 bertubi-tubi langsung gitu ya. Yatamad madu bi salasin mutawaliyatin tsumma yastanshiqu kadzalik. Kemudian istinsyak juga. Kumur dulu. Kalau tadi kan kumur istinsyak, kumur. Kalau ini kumur 3 kali, istinsyak 3, maka 3 kali cara ya. Begitu, itu caranya. Nah, yang paling utama Nah, wa hadhihi ad'afuha wa anzafuha. Yang paling banyak ini, yang paling ngebersihin ya begini cara ini nih. Tapi kalau yang afdolnya caranya adalah tadi tuh. 1 kali buat kumur dan istinsyak, 1 kali buat kumur dan istinsyak. Begitu caranya ya. Wa'lam anna kaifiyatil jam'i wa yusamma al-wasla afdalu min kaifiyatil fasl. Ketahuilah olehmu bahwa cara menggabung cidukannya ini digabung buat berkumur dan istinsyak. Wa yusammal wasla, dan dinamakan ini jama' ini akan wasl,
itu lebih afdal daripada min kaifiyatil fasli, daripada cara memisah. Begitu. Wa afdalu kaifiyatil jam'i, dan yang paling utamanya cara di dalam menggabung itu kan tadi ada 3 cara. Yang paling afdalnya mana? Jam'uhuma bi thalasi ghurafin, menggabung dengan 3 cidukan. Yatamadmadu tsumma yastanshiku min kullin minha. Jadi setiap 1 kali cidukan dia kumur sama istinsyaq 1. Ambil lagi air buat kumur sama 2. Ambil lagi air kumur sama itu paling afdolnya cara. Begitu caranya tuh biar tahu. Kalau pakai 1 tangan ambil air kumur sama istinsyaq. Kumur istinsyaq, kumur itu namanya kaifiyatul jama' wa afdalu kaifiyatil jama' hadhi. Yang paling afdolnya ini nih cara begitu. Faidatun. Ini adalah satu faedah nih. Al-hikmatu fi nadbi ghuslil kaffain wal madmata wal istinsyaq. Apa sih hikmahnya? Hikmah disunahkan kita berkumur. Disunahkan berkumur, disunahkan nyuci tangan, membasuh tangan. Itu buat apa? Hikmahnya adalah mengetahui sifat-sifat air dari warna, rasa dan baunya. Apakah berubah, apakah enggak? Kan kalau kita kumur kan ini bau apa? Bau terasi misalkan. Kalau kita kumur itu faedahnya kata. Wa qala ba'duhum, kata sebagian ulama nih. Syuri'a ghuslul kaffaini lil akli min mawaidil jannah. Diperintahkan kita, disyariatkan, dianjurkan, disunahkan mencuci tangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nanti di sorga kita akan makan, biar makan daripada hidangan sorga. Makanya kita ketika wudhu itu cuci tangan dulu. Hikmahnya kata sebagian ulama, nanti kita makan mau makan hidangan sorga gitu. Kalau istinsyaq, kalau madmadah, kalau berkumur, hikmahnya buat apa? Likalami rabbil alamin, karena kita hendak berbicara sama Tuhan semesta alam nanti. Makanya kita berkumur tuh biar bersih kita punya mulut. Ya, hikmahnya kita berkumur tuh kita ngebersihin mulut, biar kita mulutnya nggak cablak, nggak lemes, nggak gibah, nggak suka ngadu domba. Tuh mulut kita dikunci tuh. Jangan ini mah sering wudu mah sampai habis air. Ya, sampai dari mulai umur balik sampai tua wudu kagak pernah tinggal. Cuma maksiat juga rajin juga. Begitu. Jangan sampai begitu tuh. Kalau istinsyaq, hikmahnya istinsyaq itu adalah untuk mencium bau sorga. Gitu, bau sorga. Bau sorga. Bukan lumpur sorga, bau sorga. Wa ghuslul wajhi lin nazar ila wajhillah. Apa hikmahnya kita membasuh muka nih, membasuh muka? Karena kita hendak melihat Allah nanti di akhirat. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu, hari kiamat di akhirat. Wajah-wajah semuanya berseri-seri, semuanya berseri-seri indah. Tahu berseri-seri ya? Jadi memancarkan cahaya dari dalam wajahnya. Tuh. Mengapa itu? Min atharil wudu. Orang kalau sering wudu akan keluar nurnya. Gitu. Akan keluar nur. Bukan nur halijah. Nur, cahaya. Cahaya ma'nawi, tidak bisa dilihat tapi kelihatan tuh asarnya. Kalau yang ahli kasyaf melihat ada cahayanya, walaupun orang hitam, kelihatan cahayanya begitu. Walaupun orangnya putih, kalau dia nggak ada cahayanya gelap, begitu. Nah, itu hikmahnya kita membasuh muka. Wa ghuslul yadain, kita membasuh 2 tangan ini ketika wudu apa? Lilubsil lisiwar fil jannah. Untuk memakai perhiasan di surga nanti. Kalau mengusap kepala, lilubsit taj, biar kita di akhirat memakai mahkotah. Kalau membasuh 2 telinga, lisama'i kalamillahi ta'ala, agar mendengarkan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ghusl rijlaini lil masyi fil jannah,
dan membasuh dua kaki itu agar kita lil masyi fil jannah, biar kita jalan di surga. Jadi kalau orang sering ibadah, sering ngelakuin wudu tuh ya, sering ngelakuin amal saleh, itu bakal jadi penolong dan yang mempermudah kita melewati fase hisab di yaumil mahsyar nanti. Ini fase ini tuh. Kalau kita udah ngelakuin perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Ikuti jalan Rasulullah, ini jalannya Rasul nih, wudu, sunnah-sunnah itu. Kita akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Itu doang yang kita harapkan, kita ibadah nih. Buat apa? Biar selamat dunia akhirat. Karena bukan uang yang nyelamatin kita, bukan keluarga yang nyelamatin kita, bukan teman kita yang nyelamatin. Walaupun temannya jenderal sekalipun, bintangnya bintang 7 kayak Puyer 16, kagak bisa nyelamatin di surga, di akhirat mah kagak ada yang sanggup kecuali Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau Rasulullah sanggup menjamin, bertanggung jawab terhadap urusan seluruh makhluk, top gak tuh Nabi? Harusnya kita keagungan Nabi Muhammad itu harus ada di hati. Mengapa? Kita aja sama sosok yang berpengaruh di dunia luar biasa. Rasulullah itu bertanggung jawab dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya ditanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syariat, ini sunnah buat nyelamatin kita dan biar kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi demen kalau sunnahnya dilakuin. Oh, ini orang hidup nih, punya akal, begitu. Itu ya. Wal afdalul jam'u bainahuma bi thalasi ghurafatin yatamadmadu min kullin thumma yastanshiku min kullin. Tuh, yang tadi itu disebutin. Wa mashur ra'si kullihi, dan sunnah berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Diusap ya, kullih. Walladhi yaqa'u fardun huwal qadrul mujzi'u faqat. Padahal yang fardu mah kepala itu, ngusap kepala itu seukuran yang mencukupi saja. Mana seukuran mencukupi? Menurut Imam Syafi'i walaupun satu helai rambut cukup. Tapi menurut mazhab lain ada yang satu telapak tangan ukurannya. Ada yang mazhab lain itu seluruh kepala harus dibasuh, wajib. Kalau Imam Syafi'i mazhabnya cukup walaupun sehelai rambut, walau sya'rah wahidah, satu helai dong cukup. Tapi sunnahnya adalah menyapu, mengusap seluruh kepala. Ya, yang ada di kepala, rambut apa tuh diusap semua ya. Wa yuthabu thawabul farda alaih. Kalau kita misalkan ngusapnya dikit doang, ya dapat pahalanya segitu doang. Kalau dapat pahalanya segitu doang. Kalau diratain, maka dapat pahala sunnah juga dan fardu juga, begitu. Terus fa in kana ala ra'sihi nahwu ma'jarin wa lam yurid raf'ahu tammamal mas'alih. Yang sudah dibahas ketika membahas rukun wudu pas lempengan mas'ur kan. Itu syarat-syaratnya sudah dibahas di sana. Kalau dia pakai peci atau pakai imamah, mau wudu dia nggak mau lepas tuh, mau dilepas. Ini betelannya udah, ya sisirannya udah rapi lagi nih, mau dilepas tanggung. Kalau ini kan acak-acakan, ambak-ambakan, mana udah perlente banget ini dandanan. Terus bagaimana caranya? Angkat dikit, usap yang wajibnya, kemudian disambung, jangan diangkat. Kalau diangkat mustakmal. Kalau diangkat mustakmal, sambung. Syaratnya tidak ada najis dan di situ tidak ada maksiat. Yang udah dibahas di pertemuan lalu, syaratnya gitu tuh, disambung 3 kali. Ya 3 kali begitu tuh. Kalau nggak mau nyopot peci, sayang pecinya baru beli, dan ntar diambil orang misalkan. Atau nggak mau ngacak-ngacak rambut, biar dikit aja gitu tuh caranya ya. Begitu, sunnah menyapu, mengusap seluruh bagian kepala, gitu. Dan tata caranya kan sudah diberitahu waktu pertemuan yang lalu bahwa caranya begini nih, tuh, ininya begini, usapin ke belakang kalau rambutnya gondrong,
dibalik lagi kalau rambutnya tebal, balikin lagi, itu terhitung 1. Ambil lagi, terus balikin lagi, itu 2. Ambil lagi, terus balikin, itu 3 ya. Kalau rambutnya tipis, habis dipangkas, ditipisin, maka cukup sekali jalan saja itu udah terhitung, karena udah terbasuh semua pasti, udah terusap semua. Kalau dibalikin lagi jadi mustakmal. Ya, kalau dibalikin lagi jadi mustakmal airnya nih. Ngebasuh pakai air mustakmal udah sekali aja, sekali jalan kalau botak, atau kalau rambutnya pendek sekali jalan 1, 2, 3. Itu caranya ya. Itu tata caranya mengusap kepala. Gitu. Makanya rambutnya jangan gondrong-gondrong, kalau gondrong terus sampai belakang. Rambutnya biasa-biasa aja ya. Rasulullah rambutnya segini nih, antara pundak dan telinga, gitu. Ganteng Rasulullah itu. Rambutnya itu hitam. Rasulullah pernah pakai pakaian merah, kulitnya putih kemerah-merahan, matanya belok, ya, alisnya lentik, bulu matanya tebal, hitam, ganteng. Jadi Rasulullah itu, ada sahabat ngelihat rembulan begitu tuh, dibanding sama Rasul, lebih gantengan Rasul, lebih indahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu kata para sahabat, saya tidak pernah melihat keindahan di antara pakaian yang merah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang merah, badan tegap, kan? Semuanya sempurna. Dilihat dari sisi mana aja sempurna Nabi Muhammad. Dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas, semuanya sempurna. Begitu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnahnya diajarkan ke kita nih. Semuanya sempurna. Kalau kita nggak ada yang sempurna rokok doang. Ya, kalau kita mah nggak ada yang sempurna cuma rokok. Gitu. Tammamal mas'alih wa illam yad'hu ala tuhrin bisyurutin. Syarat-syaratnya nih di sini sebutin. Bisyurutin wa hiya alla yakuna lubsu muharraman lidhatih. Pakaiannya tidak diharamkan bagi zatnya. Contohnya bi an labisahu muhrimun min ghairi udin. Orang ihram pakai pakaian, pakai tutup kepala kan enggak boleh orang lagi ihram. Boleh enggak orang ihram pakai peci? Kagak boleh. Haram pakai peci lagi ihram. Berarti itu diharamkan. Kalau dia lagi ihram pakai peci kena dam. Dia wudunya pakai cara begitu, enggak dianjurkan, enggak disunahkan, tetap buka pecinya gitu. Wa alla yakuna ala ma'jarin najisun ma'fuun anhu. Dan syarat yang kedua tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya jangan. Enggak boleh. Kadamil barogi, seperti darah nyamuk, darah tinggi. Maksudnya darah tinggi itu darah binatang, kalau di Jawa atau di bagian wetan namanya tinggi, atau apa bahasa sininya? Bangsat ya, tumbila. Ya, tahu kan? Hah? Bangsat apa tumbila? Kalau di Jawa itu namanya tinggi. Tapi kalau digabung nanti darah tinggi. Maksudnya darah binatang. Darah bangsat kata. Bukan darah bajingan ya. Darah bangsat katanya. Nah, itu andai kata di pecinya ada darah nyamuk atau darah, enggak boleh, nanti jadi mutan najis jadinya. Padahal itu najisnya ma'fu, kena air. Jadi najis, jadinya enggak ma'fu lagi buat sholat gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah wa'ada murafil yadi ba'da mashil juz'in minar. Dan enggak diangkat tangannya yang tadi kita sebutin. Tangannya enggak diangkat misalnya gini. Jangan diangkat jadi mustamal gitu ya. Itu sunnah-sunnah di dalam wudu gitu. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada pertanyaan? Terus
Tsumma mashul udunaini ma'an, kemudian mengusap dua telinga secara bareng, zahiran wa batinan. Ya, diusap telinganya bareng. Cara ngusapnya. Nih, telunjuknya dimasukin ke sela-sela. Terus ini di belakangnya jempolnya. Diikutin begitu tuh ya. Ininya diikutin ke sela-sela telinga tuh, ke lepitan telinga, kemudian dibalikin ke depan. Itu caranya satu. Mengusap atau menyapu ini telinga itu ada 15 kali dalam wudu tuh. Bukan 3 kali, ada 15. Kok bisa? Bisalah. Dari mana nih ajaran baru? Bukan ajaran baru. Kitanya yang belum tahu. Pertama ketika membasuh muka, itu sunnah dilewatin juga 3 kali, itu kan kena. Yang kedua ketika mengusap kepala 3 kali, itu kan. Yang ketiga ketika mengusap telinga itu sendiri, berapa tuh jadinya? 9. Tambah lagi 3 kali. Apa 3 kalinya? Ini masukin ke dalam rongganya itu, rongga telinga, lubang 3 kali. 2 atau pakai ini 1, 2, 3. Berapa tuh? 12. Yang terakhirnya istidharan, begini. Ambil air diginiin tuh. Tuh 3 kali. Jadi berapa? 15 kali. Jadi ini telinga paling banyak basuhan dan usapannya di dalam wudu. Ngelakuin gak kita begitu? Nah sekarang kita lakuin biar mendapatkan sunnah. Lumayan kan, ganjaran nih buat berat-beratin timbangan gitu di akhirat tuh. Jadi summa masul udhunaini ma'an zahiran wa batinan, zahir dan batin. Mana zahirnya? Ini zahir. Mana batin? Ini batin. Biar kena semua. Ya, biar kita ngedengerin sama ilmu, biar kita nangkep sama syariat Nabi Muhammad SAW. Biar kita nerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini telinga paling banyak basuhannya, paling banyak diperhatikan di dalam wudu itu telinga. Gitu. Biar bersih telinganya, biar enggak ada kotoran, baik kotoran zahir ataupun kotoran batin. Kotoran batinnya apa? Sering ngedengerin hal-hal yang negatif atau gampang nerima, wah difitnah langsung kebakaran jenggot. Ada omongan gini langsung kebakaran. Tapi kalau orang telinganya dia perhatikan dengan 15 kali ajaran Nabi Muhammad SAW, berarti Rasulullah ada di telinganya. Ketika kita mengamalkan sunnah di dalam tubuh kita, berarti Rasulullah ada di anggota tubuh kita. Orang yang kalau Nabi Muhammad SAW ajarannya ada di anggota tubuh, maka ciri dia selamat dan ciri orang mendapatkan mahabbatullah, akan dicintai sama Allah. Kalau orang dicintai sama Allah, nggak gampang maksiat. Mau maksiat kagak jadi. Mau maksiat kagak jadi, karena Allah demen sama dia. Jangan gitu. Diniatin aja nggak jadi. Orang kalau sudah dicintai sama Allah, sudah tidak bisa maksiat. Sulit. Andai kata dimaksa-maksa, tidur deh. Pules tuh. Pokoknya dijaga sama Allah Subhanahu. Kalau pengen dijaga, jaga syariatnya Nabi, jaga sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh segitu tuh. Pakai air yang baru. Maksudnya air baru, jangan bekas basuhan. Pakai air lagi ambil begitu. Kalau di keran, kecilin kerannya. Ini awas yang kita perhatikan lagi nih nanti. Pakai keran jangan boros, makruh. Dikit aja seukuran sebutuhnya kita. Kadang kita dilepas basuh, ini keran ngocor, padahal itu air wakaf. Oh ngocor kemana-mana, ngebuang-buang air. Sekiranya butuhnya dikit-dikit aja. Tuh, makruh, bahkan haram kalau kita ngebuang air wakaf, air punya masjid, yang mushola, pokoknya air wakaf aja, itu tidak boleh dihambur-hamburin, gitu ya. Wa taqdimul yamini 'ala shimali minal yadaini, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada. Iya.
Iya. Ngusap ke muka. Oh enggak, itu dianjurin. Habis ngedoa, ngusap ke muka itu dianjurin. Ngangkatnya begini nih. Diangkat sunnah ini, asyhadu an la ilaha illallah. Angkat ke langit kita. Walaupun buta, angkat ke langit. Asyhadu an la, diangkat. Atau gini ya. Ini itu sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu Muhammadur rasulullah. Gitu ya. Baca inna anzal. Berapa? 7 kali atau 3 kali. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu pahalanya dicap sama Allah, udah ditutup, disegel sampai hari kiamat. Setiap baca doa wudu dan baca inna anzal, dicap, dilak atau ditempel, disegel sampai hari kiamat, disimpan. Tuh. Begini doanya. Awas kitanya belum mandi, ininya di samping ada teman kita. Ambak-ambakan keteknya kan kemana-mana, bau ketek, ya biasa aja. Gitu tuh. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Begitu tuh doanya. Kalau mau panjang, di dalam kitab Bidayatil Hidayah Imam Ghazali nyebutin doanya, panjang banget itu. Terus udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Enggak ada. Sudah? Sudah tutup. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asatika min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musaibat dunya matina Allah bi asma'ina wa absarina wa qatina abada ma ahitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ghayat ragbatina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.